Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, segala bentuk kasih sayang Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga Allah berikan kesempatan untuk dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan kajian umum sebagai ngecas umat kita, menambah ilmu kita sebagai bekal kita di akhir nanti. Kemudian salawat bersalam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammadun yang telah berkenan hadir di sisi kita ini, nanti akan memberikan tausiah kajian umum kepada kita. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 1 yang telah berkenan hadir, mungkin sebagai perwakilan daripada Pak RT 2 3 yang mungkin belum berkesempatan hadir pada malam hari ini. Juga mungkin ada perwakilan dari Bapak Ketua RW 2 3 dan 4. Kita berharap kehadiran kita pada malam ini bisa menambah ilmu kita yang dirasa mungkin kita belum cukup, itu sebagai bekal kita bagaimana kita menjalankan kehidupan di dunia ini untuk menuju ke akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum tausiah yang disampaikan oleh Ustaz, izinkanlah saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, alhamdulillah pembangunan lantai 2 kita sedang berjalan. Tentu saja berharap uluran tangan dari bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Madani supaya pembangunan lantai 2 kita bisa kita laksanakan. Untuk saat ini kita telah melakukan pemasangan batu bata. Kemudian yang kedua, seperti bapak-bapak, ibu-ibu lihat dan kami sudah sampaikan juga bahwa kita telah melakukan pemasangan AC. Sebenarnya sudah bisa kalau listrik kita memadai itu sudah bisa difungsikan. Tapi untuk saat ini kita sedang melakukan pengurusan tambah daya supaya kapasitas bisa kita bisa mengakomodir pemasangan AC yang berjumlah lebih kurang. Untuk sementara kita ada sekitar 6 AC. Insyaallah kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang memang kita berpuasa paling tidak untuk tahun ini ada puasa. Baik, langsung saja karena waktu juga berjalan, kita minta kesediaan kepada Ustaz untuk memberikan tausiah kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian
Mudah-mudahan semua makin soleh, solehah, makin taat kepada Allah, sehat walafiat, suaminya makin sayang, istrinya makin taat, anak makin soleh dan solehah. Semuanya sakinah mawaddah warahmah. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyampaikan sebuah catatan. Pada tahun 16 Hijriah menjelang pembebasan Persia, berhadapan-hadapan 30.000 tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berhadapan dengan 240.000 tentara Persia yang dipimpin oleh Jenderal Rustum. Terjadi dialog. Dialog ini atas permintaan Jenderal Rustum. Walaupun jumlah tentaranya jauh lebih banyak, 240.000 tentara. Ini riwayat ini sahih. Yang menghitung 240.000 itu sahabat yang pernah jadi raja, ya, namanya Tulaihah, seorang jenderal juga, menghitung sampai 3 lapis besar tentara Persia, dihitung 240.000. Tapi Jenderal Rustum itu walaupun jenderal, dia hitung-hitungan 30.000 orang Arab datang ke sini jauh. Pasti ada sesuatu. Apa yang dia cari? Sambil memperpanjang tempo permainan. Itu ceritanya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang prajurit relawan yang badannya kecil, namanya Rib'i bin Amir, atau juga bisa dibaca Rubai bin Amir, menghadapi Jenderal Rustum. Jenderal Rustum itu bertanya, kalian kesini itu mau cari apa? Dari Madinah ke Persia itu 1000 kilo lebih. Itu mau mencari apa? Maka Rib'i bin Amir walaupun pangkatnya kopral, tapi kalau seorang pasukan muslim ketika itu kualifikasi keimanan dan kecerdasan, mau kopral mau jenderal itu tidak jauh beda. Maka jawabannya itu ditulis rapi oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Kami datang ke sini linuhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang ke sini ini untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia agar hanya menghamba kepada Tuhannya manusia. Kami ini mengeluarkan misinya, visinya itu adalah linuhrijal ibad, mengeluarkan hamba, membebaskan manusia supaya dia hanya menghamba kepada Allah. Jadi itu visi Islam, itu visi pembebasan, visi kemerdekaan. Dari sini maka para ulama itu mendefinisikan makna hurriyah, makna kebebasan. Makna merdeka adalah ketika seorang hamba bebas hanya menghamba kepada Tuhannya hamba. Linuhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan membebaskan manusia dari apa? Jawril adyan, kezaliman keyakinan-keyakinan di luar Islam, mau kekafiran apapun namanya, ya, kemusyrikan atau kekufuran, menuju kepada keadilan Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa min dhaikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah,
dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Jadi ini tujuan visi manusia itu. Hidup kita di dunia ini bukan untuk dunia. Kita di dunia ini untuk dunia dan akhirat. Kita ini di sini untuk di sana. Ibu hari ini sholat, kebaikannya ibu dapatkan dunia dan akhirat. Di akhirat dapat, dunia juga dapat. Maka seluruh aturan agama kita ini, agama Islam, aturan Allah ini, kalau diamalkan pasti membawa kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah di ayat 57 surat Yunus. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai seluruh manusia, yang dipanggil Allah bukan hanya orang Islam. Seluruh manusia dipanggil Allah. Qad ja'atkum, telah datang kepada kalian semua, mau'izatun min rabbikum, pelajaran dari Tuhan kalian, yakni Al-Quran, yang kalau diamalkan akan jadi syifa'un. Syifa itu penawar, obat, solusi. Jadi Al-Quran ini kalau kita amalkan, jangankan diamalkan, dibaca aja udah jadi penawar atas gundahnya hati, apalagi tahu maknanya, apalagi diamalkan, pasti akan mendapatkan penawar. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang yang yakin. Dari ayat ini dan nanti beberapa ayat yang lain, misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka para ulama usuliyin, ahli usul fikih itu membuat kaidah, kaidah itu rumusnya begini: haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Kalau syariat agama ini diamalkan, pasti ada maslahat. Maslahat itu apa? Jalbul manafi', mendatangkan manfaat. Wadarul mafasid, terhindar dari kerusakan. Apapun namanya, walaupun nampaknya mengerikan. Misalnya begini, ada hukuman cambuk bagi orang yang minum khamr. Orang minum khamr, kalau dalam kitab Nizamul Uqubat itu dicambuk. Kenapa seperti itu? Kenapa sampai diharamkan khamr? Khamr itu apa? Ma khamarul akla, yang menutupi akal. Kalau orang sudah minum khamr, hilang akal, gila dia. Ya, apakah alkohol, apakah tua, entah apa namanya, macam-macam itu mereknya, rusak akalnya, ma khamarul akla. Nah, maka Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kita disuruh menjauhi khamr, antara lain di antara kita namanya khamr, di samping yang lain. Kenapa? Karena rijsun. Untuk apa dilarang khamr? Dalam rangka hifdzul akli, menjaga akal. Kenapa dilarang berzina? Kenapa satu-satunya cara untuk melanjutkan keturunan libaqa'in naub dengan nikah, supaya hifdzun nasl, jelas nasab. Bandingkan survei di Inggris awal tahun 2000 saja, dari 4 manusia di Inggris, 3 nggak tahu siapa bapaknya karena pergaulan bebas. 1 di antara 2 penduduk Amerika hasil perzinahan. Nggak jelas kan kalau hasil zina, siapa bapaknya? Nggak jelas.
Nah, maka itulah maqasidus syariat, maksud syarat. Ada maslahat dan banyak lagi yang lain, menjaga kehormatan manusia, menjaga keutuhan negara, menjaga harta dan lain-lain. Maka kita ini diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan syiar-syiar Allah, yu'adzim sya'airillah, memuliakan hukum-hukum Allah, yu'adzim hurumatillah, ya, di dalam surat Al-Hajj. Supaya apa? Orang itu tertarik dengan Islam supaya selamat. Orang tertarik dengan syariat supaya selamat, supaya ikut. Indahnya sholat, indahnya puasa, indahnya haji, itu kita sampaikan supaya orang mau sholat. Karena kalau nggak sholat pasti celaka. Di dunia aja nggak bisa tenang, apalagi di akhirat. Itu tugas orang-orang bertakwa. Hanya saja ada makhluk yang namanya setan. Setan itu kebalikan tugas orang-orang beriman. Kalau kita orang beriman dianjurkan untuk mengagungkan syariat Allah, menyampaikan indahnya syariat Allah, dan menunjukkan buruknya kemaksiatan, buruknya kemungkaran. Tapi setan itu beda. Setan itu punya kelakuan, punya tabiat, namanya talbis. Apa bu? Talbis. Imam Ibnul Jauzi menulis kitab terkenal judulnya Talbisul Iblis. Talbis. Talbis itu apa? Talbis itu mengagungkan kemungkaran, menista kebaikan, membungkus keburukan dengan baju yang indah-indah sehingga orang tertipu jadi ikut keburukan. Membungkus kebaikan, agama syariat dibungkus dengan baju yang menakutkan. Jadi agama itu distigma, dilabeli dengan hal-hal yang menakutkan sehingga orang takut ikut agama. Kalau ibu bapak sekarang dengan situasi opini dunia sekarang, begitu mendengar kata teroris, yang nampak itu orang Islam, fundamentalis yang nampak orang Islam, radikal yang nampak orang Islam, itu adalah proyek setan sebetulnya. Melabeli orang-orang yang berjanggut, yang ngaji, yang hafal Quran dengan label yang buruk supaya orang takut. Sebaliknya, ibu tahu nggak? Baru-baru ini ada Olimpiade di mana? Di Paris. Indonesia dapat berapa emas? 2, 1 perunggu. Tapi bukan itu masalahnya. Ketika pembukaan itu ada parodi. Ya, mengikuti ya. Parodi itu adalah meniru tapi dalam rangka mencemooh, mengejek, mencela. Dilakukan oleh sekelompok seniman di Paris, ya, mencontoh apa yang disebut dengan the last supper, perjamuan terakhir. Ini mau mencela Yesus, mencela Nabi Isa. Perjamuan terakhir itu dalam Al-Quran juga ada. Di surat Al-Ma'idah ayat 112 sampai 115. Itu ceritanya Nabi Isa diminta oleh Hawariyun berdoa kepada Allah supaya Allah mendatangkan makanan. Tiba-tiba di meja panjang. Benar terjadi itu. Orang Kristen meyakini itu. Ya. Nah, tiba-tiba dalam pembukaan Olimpiade kemarin dibuatlah perjamuan terakhir itu. Yesus, Nabi Isa itu digambarkan seorang perempuan gemuk telanjang.
Hawariyun, muridnya Nabi Isa, kalau bahasanya orang Kristen, Rasul-Rasul, itu digambarkan kelompok LGBT. Jadi kelompok lesbian, gay, transgender, plus QQ di Paris kemarin. Heboh. Vatikan protes, Al-Azhar protes, karena juga menyinggung Islam. Tidak hanya menyinggung Kristen, tapi menyinggung Islam. Tujuannya apa? Juru bicara panitia Olimpiade namanya Anne Desca mengatakan ini untuk perayaan toleransi. Toleransi itu baik atau buruk? Baik, tasamuh. Judulnya toleransi. Toleransi pada siapa? Kelompok LGBT. Tapi menghina agama, baik Kristen maupun Islam. Ini yang namanya perilaku setan ya itulah. Glorifikasi kemungkaran. Glorifikasi itu taklim, mengagungkan. Yang buruk diagungkan, yang baik agama dinista. Nah, itu ceritanya. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu LGBT ditoleransi, tapi Menteri Olahraga Prancis mengatakan seluruh artis yang perempuan, yang muslimah wajib mencopot kerudungnya. Nggak boleh pakai jilbab. Jilbab dinista, ya, LGBT diagungkan. Ini heboh loh, ini berita internasional. Sampai dikomentari tokoh-tokoh internasional termasuk ulama-ulama Indonesia. Sampai ke sini LGBT itu kan sampai ke sini juga dampaknya Bapak Ibu sekalian. Ini kan baru nih ribuan komunitas-komunitas seperti itu. Ya. Nah, ini contoh mengagungkan kemungkaran, merendahkan kebaikan. Kalau itu terjadi berbahaya. Contoh yang aktual yang sekarang mestinya menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Islam, adalah PP nomor 28 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 26 Juli tahun ini. Ya, Presiden mungkin tidak baca ratusan pasal. Di pasal 103 ayat 4 tentang kesehatan reproduksi itu ada penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja. Bapak Ibu mengikuti ya? Kan protes ya? Berbagai kalangan protes ya. Walaupun sekarang tenggelam oleh isu kemarin kasus di IKN 2 hari yang lalu. Nah, tapi ini penting sekali Bu. Ketika diprotes oleh ormas Islam, majelis ulama, dan juga dari beberapa anggota DPR, alasan dari Kementerian Kesehatan, kondom itu akan dibagi di sekolah-sekolah untuk anak yang sudah menikah. Ini bohong. Ini begini. Saya menyampaikan ini sebagaimana juga para ulama di Jawa perlu disampaikan kalau ada peraturan yang menyimpang dengan agama, kita ini harus bicara supaya peraturan itu diganti. Kita nggak boleh langsung apapun perintah ulil amri taat. Loh, perintahnya berbahaya bagi akhlak anak kita. Menikah itu aturan di Indonesia umurnya berapa? Paling muda berapa? 9 boleh gitu. 9 boleh gitu. Jadi kalau 17 tahun anak SMP boleh gak? Nggak boleh. Ngapain di SMP dibagi kondom? SMA kelas berapa? Umur berapa kira-kira SMA? 7 boleh, 16. Ngapa di SMA dibagi? Jadi nggak ada anak usia sekolah yang nikah itu tak ada. Nah, maka begini, kenapa ini berbahaya? Alasannya muncul pasal itu karena ada riset hasil penelitian BKKBN
Anak usia 15 sampai 19 tahun di Indonesia yang perempuan siswi SMP SMA berarti kan 59% sudah berhubungan seksual sebelum menikah, udah berzina karena berhubungan bebas. Ibu tidak usah kaget, SD aja udah banyak sekarang anak SD, naudzubillah min dzalik. Anak usia 15 sampai 19 tahun yang sudah berhubungan seksual sebelum menikah jumlahnya 74%. Jadi Bu, kalau cari menantu yang perjaka itu payah, jangankan yang soleh, yang benar-benar perjaka aja susah. Cari menantu yang benar-benar perawan aja susah di Indonesia ini. Maka solusi dari pemerintah ini ya, supaya tidak terjadi kehamilan, supaya tidak terjadi penyakit menular, sipilis, gonorrhea, raja singa, raja hutan, ada raja hutan, HIV AIDS, maka dikasih alat kontrasepsi. Itu tujuannya. Nah, cara seperti ini cara orang barat, cara liberal, bukan cara agama, tidak sesuai dengan agama kita. Ya, coba yang berzina silakanlah engkau berzina asal pakai kondom, kan gitu namanya. Kalau nggak pakai kondom nanti engkau hamil. Kalau hamil nanti aborsi di Indonesia itu 3 jutaan per tahun. Nah, maka dikasih kondom. Ini namanya legalisasi perzinahan. Ini baik apa buruk, Bu? Baik apa buruk? Nah, ini kita kasih tahu bukan dalam rangka apa-apa. Ini kan nggak apa-apa, ini ada YouTube segala macam. Dari rakyat kita yang kecil-kecil ini kita kasih tahu supaya kita bersuara. Sekarang ini kalau kita nggak berisik, nggak berubah itu yang buruk-buruk. Kemarin ketika Paskibraka 18 orang dilarang oleh BPIP pakai kerudung, kalau nggak protes semua orang, termasuk kita di media sosial, nggak berubah itu. Ya, nah itulah gunanya kita mengingatkan dan mengingatkan dengan cara yang ma'ruf kepada pemimpin. Kalau kebijakannya salah, itu hukumnya wajib. Sayyidus Syuhada Hamzah, penghulu para syuhada itu Hamzah. Wa rajulun, dan seseorang qama ala imamin jair, berdiri di hadapan pemimpin yang jair, yang zalim, yang salah. Wa nasahu, dia memberi nasihat, tidak berontak dong. Kalau berontak tidak boleh. Buat haram, tidak berontak, tapi mengingatkan sebagai tanda cinta. Anak mengingatkan orang tuanya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Bapak ini bawa uang banyak dari mana, Pak? Nggak usah kau tanya, ya, dari korupsi rupanya. Anaknya protes, wahai ayah, aku punya hak untuk makan yang halal, bukan dari hasil korupsi ayah. Boleh nggak anak kayak gitu pada ayahnya? Bolehlah, sebagai tanda cinta. Ingat pada masa Umar bin Abdul Aziz, istrinya mengatakan, ya kan, aku bisa menahan laparnya perutku di dunia ini, wahai suamiku, tapi aku tidak bisa menahan panasnya api neraka. Ketika mengingatkan suami kalau seandainya bawa uang banyak, ijal, indah jaleh, asalnya dari mana? Jadi ini istri yang solehah seperti itu. Boleh nggak istri mengingatkan suami? Boleh. Termasuk kita mengingatkan pemimpin kita dengan cara yang baik, bukan berontak. Kalau berontak buat haram, nggak boleh. Tapi kalau mengingatkan sebagai tanda cinta harus. Bisa jadi itu ada orang-orang kelompok tertentu yang jahat menyisipkan pasal itu. Ya, kita tahu sebetulnya mereka-mereka ini kelompok liberal di Indonesia untuk merusak. Nah, kita ingatkan. Sampai sekarang PP itu belum dirubah, masih berlaku. Kalau sempat berlaku nanti di kelas-kelas disiapkan kondom, akhirnya pemahaman anak kita mengatakan nggak apa-apa asal pakai kondom, kan berbahaya.
Padahal mestinya coba anak-anak itu sampai pergaulan bebas, apa penyebabnya? Sebagian besar sekarang akibat media sosial. Megang handphone, bukalah aplikasi Twitter, X sekarang. Naudzubillah min dzalik, telanjang bulat, nggak ada di sensor. Gak usah buka, saya ngasih tahu aja. Dulu Twitter sebelum dikuasai Elon Musk itu masih disensor. Sejak dibeli Elon Musk tidak disensor. Sebetulnya di Indonesia bisa disensor. Kemeninfo belum menyensor. Telanjang bulat, ini anak ibu SD nengok. Ya termasuk menjajakan diri, pelacur-pelacur di media sosial banyak sekali. Termasuk cerita-cerita porno, mengerikan sekali. Anak SD, SMP nengok itu pasti terangsang dia. Gharizatun naumnya, naluri seksualnya membuncah. Japri malam-malam, ibu tidur dia japri sama kawannya. Ya SD banyak terjadi seperti itu. Mestinya yang dilakukan blokir situs-situs porno, ya kan? Yang kedua, anak-anak dididik dengan agama yang benar supaya takut pada Allah, takut berbuat dosa. Anak-anak diberi penjelasan dari hati ke hati, wajibnya menundukkan pandangan. Dikasih tahu bahwa ini perintah agama. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ini surat An-Nur ayat 30 kan? Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Ghaddul basar. Ghaddul basar itu apa? Memalingkan. Pernah Nabi naik keledai berdua dengan sepupunya Fadl bin Abbas. Ada perempuan lewat, Fadl ini nengok Giko. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kemudian mengginikan mukanya. Gitu. Palingkan. Bapak masih ada itu. Kalau nyetir mobil ada cewek cantik, suami ibu nengok enggak? Ibu ginikan lah. Itu namanya ghaddul basar. Artinya menengok gambar porno juga tidak boleh gitu. Kasih tengok di handphone anak-anak ibu. Ya, itu baru memandang. Belum lagi bertemu. Nah, anak-anak kita yang perempuan maupun laki-laki harus menutup aurat. Yang perempuan itu ada tambahannya. Wal yadribna bil khumurihinna ala juyubihin. Pakai kerudung. Khimar. Bil khumurihinna khimar. Khimar itu artinya kerudung. Khimar. Yang kedua, ini di surat An-Nur ayat 31. Khimar, kerudung. Kalau jilbab itu artinya baju kurung. Ya, surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ini Allah yang mengatakan, wahai para nabi, katakan kepada istri-istrimu dan perempuan-perempuan mukminat, hendaklah dia menjulurkan jilbabnya. Irha'us saubi, itu penjelasannya. Irha itu menurunkan ilal asfali sampai bawah. Yang boleh dilihat perempuan yang sudah balik hanya muka dan telapak tangan. Ya Asma itu adik ipar Nabi, ya kan? Anaknya Abu Bakar. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan idza balaghatil mahid, kalau sudah haid, lam yasluh 'alaiha, tidak boleh ditengok kecuali hadza wa hadza, muka dan telapak tangan. Kalau cadar itu ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah, ada yang mengatakan mubah. Tapi yang sepakat para ulama, muka dan telapak tangan boleh, tapi yang lain harus tertutup. Ini mestinya disampaikan, bukan malah yang sudah berkerudung disuruh membuka. Maka heboh 2 hari kemarin. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini alhamdulillah kami kuliah tahun 90.
Datang saya sowan ke Pak AM Saifuddin, senior HMI. Ya, Pak AM Saifuddin, mantan Menteri Pangan. Dia ceritalah dulu, anak saya di SMA 1 Bogor DO gara-gara pakai jilbab. Dulu jilbab dilarang, betul enggak? Di sini pun gitu juga, ada siswi SMA 1. Tapi alhamdulillah, ya di akhir-akhir pemerintahan Pak Harto dibolehkan. Ya, saya termasuk ikut memimpin demo di Bogor waktu itu untuk menuntut dibolehkannya jilbab. Beberapa kali saya ketemu MHM Najib baca puisi Lautan Jilbab. Bang Modo masih ingat, pasti ingat, masih SMA Mas. Ya, Lautan Jilbab. Dulu pakai jilbab itu tidak boleh. Alhamdulillah sekarang bebas. Sudah bebas, ya, aturannya jelas sesuai dasar negara, undang-undang boleh. Maka ketika ada kelompok yang melarang, seluruhnya marah, wajar. Nah, maka muncul kayak tadi, kalau di Prancis LGBT dimuliakan, yang pakai kerudung di Prancis dihinakan. Nah, di Indonesia kondom mau dibagikan, yang pakai kerudung kemarin dilarang. Ini kita mengingatkan, jangan sampai kayak begitu. Ya, berbahaya, Bapak Ibu sekalian, berbahaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Ini materinya, masih ada waktu. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda. Jadi ini hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ada juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa kata Nabi? Ya ma'syaral muhajirina hisalun khamsun idza tulitum bihinna wa nazzalna bikum a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai kaum muhajirin, kalau Nabi menyeru, ya ma'syaral muhajirin, wahai segenap orang muhajirin, ini khitabnya, seruannya tidak hanya untuk orang muhajirin, untuk semua. Ya, waktu itu kebetulan yang dihadapi orang muhajirin di Madinah. Ada khisalun khamsun, 5 perkara. Khi pakai kha. Kalau pakai ha, rizat hasil, pakai kha perkara. Khisalun khamsun, 5 perkara. Kalau 5 perkara itu menimpa kalian, terjadi pada kalian, a'udzu billahi an tudrikuhun. Aku berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan tidak. 5 perkara itu, yang pertama apa? Ini namanya warning, peringatan dari Nabi kepada kita supaya ini tidak terjadi. Kalau terjadi macam mana? Coba kita tengok. Yang pertama, lam tadharil fahisata fi qaumin. Lam tadharil fahisatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha, ya, illa fasafihimul awja allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah fahisah, perbuatan fahisah itu dilakukan terang-terangan kecuali akan datang ta'un wal auja. Ta'un itu wabah, penyakit yang mematikan dalam jumlah banyak dan cepat menyebar, namanya ta'un. Yang kedua, al-auja. Al-auja itu penyakit, ya, yang belum pernah terjadi sebelum kalian, penyakit baru. Fahisah itu apa? Kalau orang berbuat fahisah, fahisah itu perbuatan keji. Pernah mendengar ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu, karena zina itu fahisatan. Fahisah itu perbuatan yang hina, nista, ya, wasa'a sabila,
Ini jalan yang buruk, sa'asabila. Kalau orang sudah berbuat fahisah, zina, LGBT, tidak malu-malu, maka akan datanglah ta'un wal aujah, wabah. Wabah itu ta'un, kalau dalam dimensi sosial juga bisa berupa kerusakan sosial. Kalau sudah di antara 4, 3 nggak tahu bapaknya siapa, ini kan kerusakan sosial. Anak hasil pergaulan bebas, nggak tahu siapa bapaknya, karena perempuan satu yang menggaulinya berserak, bebas di Eropa liberal. Dan ini terjadi sebetulnya di Eropa udah lama, ya Bapak Ibu sekalian. Cuma ini sekarang sampailah pula ke kampung kita ini. Ada nggak Bu sekarang orang berzina kemudian cerita di TV nggak malu? Ya, nggak malu. Ada nggak? Ada. Naudzubillah min dzalik. Hamil nggak malu. Ada pertanyaan. Ini pengajian ini, Pak Mondong, pengajian. Pertanyaan begini, Ustaz. Tapi ini pengajian kelompok-kelompok artis. Boleh nggak, apa hukumnya berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan? Puasanya batal nggak? Batal, batal kan? Harus bayar dendanya puasa 2 bulan berturut-turut, atau ngasih makan orang miskin 60 orang, atau membebaskan budak. Ternyata yang ditanya bukan suami istri berhubungan seksual dengan pacarnya. Ngeri nggak? Yang ditanya berhubungan seksualnya. Kalau dengan pacar mau Ramadan mau nggak Ramadan ya nggak boleh, ya. Jadi orang itu nggak paham. Orang tahunya mungkin Bapak Ibu kalau dengar dulu guyonan orang Minang, ya, ingat pesan orang tua, jangan mancilok kecuali terpaksa, jangan berzina kecuali apa Pak Polisi, suko sama suko. Itu dulu kan guyon. Sekarang itu seakan-akan jadi kebenaran. Tidak apa-apa, kan kami suka sama suka, ya, kan nggak ada unsur paksaan. Kalau suka sama suka, Bapak bawa ke polisi, polisinya bingung, nggak ada pasalnya. Pasal berzina itu kalau ada delik aduan, iya kan? Nah makanya Bu, di dalam Islam, kenapa hukuman bagi pezina itu tegas? Dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, ya, kalau dia masih ghairu muhsan, belum berbini, belum berlaki, cambuklah mi'ata jaldah, 100 cambukan. Dan prosesnya itu wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Persaksikan prosesi cambuknya itu di depan orang ramai. Loh, ini kan mempermalukan. Bagaimana ini? Di dalam kitab Nizamul Uqubat fungsinya 2. Kenapa harus yang orang ramai? Sanksi uqubat dalam Islam itu fungsi yang pertama adalah jawabir. Kalau orang pernah berzina, setelah berzina dia dihukum dengan aturan Islam, dia taubat, di akhirat gak disiksa lagi, udah disiksa di dunia. Ini namanya jawabir. Yang kedua fungsi zawajir. Zawajir itu apa? Pencegah. Nengoklah anak-anak SMP SMA, mak, gara-gara macam itu aja dicambuk 100 kali. Janganlah takut orang. Mencegah lah masuk waktu.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya ini kita baru satu belum tuntas. Ya, insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan entah sebulan 2 bulan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, kita ini tanda kita beriman pada Allah, kita ikut kebaikan, menyampaikan kebaikan, mengagungkan kebaikan. Jangan sampai kita mengikuti keburukan, membiarkan keburukan, menista kebaikan. Kalau ada saudara kita, teman kita, bahkan pemimpin kita, kita ingatkan baik-baik. Mereka tetap muslim saudara kita, walaupun kadang-kadang kebijakannya tidak tepat. Mereka tetap muslim saudara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah. No. Terima kasih Pak yang disampaikan kami. Mudah-mudahan akan membangunkan kita dari ketertiduran kita, bagaimana kita menjaga anak-anak kita, generasi muda kita jangan terjerumus dengan hal-hal yang kurang baik seperti yang disampaikan. Subhanallah. Memang di jalan yang menjadi. Habis sholat makanya. Sebelum sholat ada yang nyangkut di gigi ya. Ngesip di gigi kan. Belum sholat. Oh.